Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andika di episode 2 Object Oriented Programming. Nah, di episode 2 ini, judul kali ini adalah mengenal kelas dan objek. Jadi kita akan belajar mengenai kelas dan objek, yang dimana di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar, dan kita sedikit menggunakan kelas dan objek pada pembelajaran tersebut. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai kelas dan objek. Jadi teman-teman, kelas itu bisa dibilang sebagai cetakan atau template. Disinilah kita mendeskripsikan bagaimana bentuk suatu objek, apa saja data yang dimiliki, dan apa yang bisa dilakukan. Contohnya dalam analogi kita pada video sebelumnya, yaitu dalam sebuah game. Kita bisa membuat sebuah kelas yang bernama karakter, yang mempunyai atribut seperti nama, nyawa atau kita sebut dengan health point, dan senjata. Nah, karakter tersebut juga bisa memiliki aksi, yang dimana aksinya itu bisa berjalan, menyerang, melompat, ataupun lainnya. Uh, jadi bisa kita katakan kelas itu belum nyata, hanya seperti desain yang belum bisa digunakan sampai kita bikin objek dari kelas tersebut. Nah, kemudian adalah objek adalah hasil nyata dari kelas yang telah kita buat. Jadi setelah kita punya kelas karakter, pada analogi kita yang dalam dunia game, kita bisa bikin objek untuk misalnya karakter satu atributnya apa, karakter 2 atributnya apa. Untuk mempermudah pemahaman kita, kita bisa langsung masuk ke analoginya saja. Nah, pada video sebelumnya kita menggunakan analogi game tersebut untuk pemahaman kita, yang dimana uh, karakter itu adalah sebuah kelas, yang dimana dia mempunyai atribut seperti nama, nyawa, altcoin, dan jenis senjata. Nah, bagaimana dengan objek? Untuk lebih sederhananya kita memahami objek adalah seperti ini. Karakter itu adalah kelas. Nah, artinya karakter bisa lebih dari satu, bisa banyak. Nah, itulah yang akan menjadi objek dari kelas tersebut. Misalnya pada contoh dalam game ini, kelas karakter adalah kelas. Objeknya apa? Objeknya Maria, Axel, June, Bob, Dr. Eagle. Nah, eh, masing-masing karakter bisa memiliki atribut yang berbeda. Makanya mereka disebut dengan objek. Dan kelasnya adalah karakter. Bisa saja health point dari Bob dan June berbeda. June menggunakan senjata pedang, Bob tidak memegang senjata. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam objek ini kita juga bisa membedakan jenis objeknya, yaitu jenis karakternya. Misalnya ada jenis manusia dan bukan manusia. Seperti itu untuk pemahaman lebih mudahnya. Kita analogikan dalam uh, dunia game ya, teman-teman. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke kode programnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat uh, sebuah kelas yang bernama karakter dan juga objeknya seperti nama, health point, senjata, dan lainnya. Kita juga bisa memanggil informasi dari objek yang telah kita buat. Nah, karena ini sudah ada, kita akan menuliskan kode satu lagi, yaitu untuk kita akan membuat musuhnya ya teman-teman. Nah, ini dia, Mr. Squid. Kita akan membuat objek Squid.
untuk musuhnya. Nah, untuk karakter itu kan karakter yang akan kita mainkan. Jadi kita akan membuat sebuah perbedaan dengan musuhnya, yang dimana musuhnya kita akan membuat kelasnya komputer atau bot, yang artinya itu bukan karakter yang kita mainkan. Tapi walaupun dia komputer, dia juga merupakan sebuah objek dan bisa juga memiliki aksi. Kita akan membuat kelas dari monster yang akan menjadi lawan dari karakter kita. Untuk nama kita menggunakan tipe data string. Untuk health point juga sama seperti sebelumnya, hampir mirip. String harus huruf besar ya. Nah, selanjutnya kita tidak usah membuat senjata untuk karakter komputernya. Oke, kita tambahin atributnya level untuk monster yang akan kita lawan. Level kan. Nah, kita sudah memanggil untuk atribut dari monster yang sudah kita buat, seperti nama, point, dan level. Sekarang kita akan coba untuk buat tampilan infonya. Cukup saja. Dan ini kita ubah ke point. Point level. Kita coba jalankan. Berhasil ya teman-teman, tidak ada error. Nah, ini adalah uh, kode program untuk si komputer atau monster yang sudah kita buat. Dan ini adalah kode program untuk karakter yang kita buat. Nah, karakternya ini uh, merupakan kelas. Objeknya adalah ini. Semua yang
ada menjadi atribut itu merupakan objek masing-masing dari isi dari karakternya. Nanti kita akan mencoba lebih jelasnya lagi. Dan ini adalah kelas dan objek untuk komputernya atau monster yang sudah kita buat. Sekarang kita akan mencoba mendemokan. New karakter. Kita buat nama Jun. Health point-nya 100 dan senjatanya pedang. Oke. Kemudian kita bisa lagi kemudian kita dapat lagi membuat karakter kedua. Misalnya namanya Axel. Kemudian poinnya oke. Kemudian kita dapat membuat karakter yang ketiga. Nah, dalam sebuah karakter kelas, kita bisa memiliki berbagai objek. Inilah yang disebut dengan objek. Dalam kelas karakter, ada karakter 1, karakter 2, dan karakter 3. Yang dimana masing-masing masing-masing objek memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, untuk objek karakter 1 yang bernama Jun, health point-nya adalah 100 dan senjatanya pedang. Sedangkan untuk yang karakter kedua, namanya Axel, health point-nya 80 dan senjatanya busur. Dan sedangkan untuk karakter ketiga, namanya Maria, health point-nya 60, senjatanya pemukul kayu. Nah, semua atribut dari ketiga objek tersebut berbeda. Itu yang disebut dengan objek. Yang dimana dalam satu kelas dapat memiliki banyak objek. Nah, selanjutnya untuk komputer, kita akan membuat namanya Squid. Gurita. Kalau ini kita buat 1000. Levelnya 10. Nah, ini merupakan kelas untuk komputer yang dimana objeknya adalah monster yang sudah kita buat, yang bernama Squid, health point-nya 1000 dan levelnya 10. Jadi walaupun kita hanya membuat satu, tapi untuk komputer ini juga bisa kita bikin banyak objek sama seperti kelas karakter yang memiliki banyak objek. Ada karakter 1, karakter 2, dan karakter 3. Kita juga bisa membuat banyak objek untuk kelas komputer. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah satu kelas bisa dipakai untuk membuat banyak objek yang berbeda-beda. Itu adalah inti materi kita pada video kali ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya kita akan merangkum ulang dari pembahasan kita sebelumnya. Kelas adalah cetakan atau template yang mendefinisikan data dan perilaku sebuah objek. Sedangkan objek adalah bentuk nyata dari kelas yang bisa mempunyai data sendiri.
Nah, dengan kelas dan objek, kita bisa membangun program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan meniru dunia nyata. Mempelajari kelas dan objek sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena kelas dan objek ini adalah dasar dari semua konsep OOP ke depannya. Mulai dari inheritance sampai app encapsulation, semuanya berawal dari kelas dan objek. Baik teman-teman, sekian video saya untuk kali ini. Akhir sudah pembelajaran kita episode 2 mengenai kelas dan objek. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman merasa terbantu, teman-teman boleh menekan tombol like dan subscribe. Jika teman-teman memiliki saran, bisa untuk menuliskan di kolom komentar untuk memperbaiki channel saya ke depannya dan video-video saya ke depannya. Baik teman-teman, untuk episode berikutnya kita akan belajar mengenai tipe data. Saya harap teman-teman menunggu dengan antusias video yang akan saya upload berikut. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.